mendistribusikan. Ini saya hilang enggak? Saya masih nyambung, masih ya. Nah, untuk menyajikan materi kita adalah ya, bahasa. Jadi kita akan belajar tentang olah bahasa untuk menulis buku ajar. Nah, kalau kita langsung fokuskan ini untuk menulis modul yang dipakai untuk mata kuliah kita di kota kita yang merupakan melalui kurikulum, silabus, RPS dan materi ajar. Satu, ini lihat nih, ini kita ulang lagi. Sebagai manusia kita harus berinteraksi dan lihat nih, interaksi antar manusia itu diakomodasi oleh teks. Buku ajar kita itu salah satu bentuk teks. Dia harus dibuat sedemikian rupa sehingga pesan yang ingin kita sampaikan kepada pengguna buku kita. Jadi dengan buku teks itu kita sebenarnya ingin menyampaikan pesan kepada mahasiswa melalui buku teks. Oke. Sehingga proses pembelajaran itu berlangsung secara tatap muka kita dengan mahasiswa, terus juga bisa melalui moda lain, channel lain dari buku teks itu. Nah, dengan demikian maka karena teks itu bisa berbentuk verbal dan non-verbal, verbal itu berarti dengan olah bahasa tok, olah bahasa single olah bahasa dengan narasi kata-kata, sometimes juga dengan non-verbal seperti dengan simbol, icon dan sebagainya itu. Nah, yang lebih sering terjadi dan itu membuat lebih bagus adalah ketika buku ajar kita itu tersusun atas olah bahasa dan olah non-bahasa. Aspek olah bahasa berkombinasi dengan olah non-bahasa dalam bentuk grafik, gambar, visual. Terus kalau mungkin di prodi tertentu seperti teknik mesin, teknik sipil, foto-foto itu pasti akan muncul banyak. Foto-foto mesin, foto-foto berbagai macam artefak, foto-foto berbagai macam benda yang berkaitan dengan keilmuan itu akan muncul di sana. Nah, oke. Nah, buku teks buku ajar, maka kita akan coba membuatnya sebaik mungkin dengan mengolah berbagai moda. Modanya ada lebih dari satu moda, lebih satu semiotic system. Contoh ini, ini sebuah teks nih. Ini sebuah teks. Terus ini Bapak Ibu kan di Medan nih. Ini ada sebuah teks. Sri Salon menerima pangkas, smoothing, bonding, facial, krimbat, dan lain-lain. 50 meter. Saya tanya kepada ibu-ibu. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu mau kondangan nih, mau ke manten, ada pengantin itu. Kira-kira ibu-ibu ikhlas enggak? Rela enggak atau berani enggak kemudian mau berangkat kondangan atau mau berangkat wisuda itu meriasnya di salon ini? Kira-kira ibu berani enggak ketika mau kondangan kemudian make up-nya, dandannya itu kemudian ke salon ini, ke salonnya Sri ini, kira-kira berani enggak? Ibu-ibu mantap enggak? Ini kok dipikir serem banget enggak? Pak menerima pangkas serem mau banget. Dipotong langsung. Serem banget ya. Itu ibu-ibu enggak mantap Pak, serem Pak. Kenapa kok serem? Ibu enggak kenal orangnya, ibu belum tahu yang punya. Ibu merasa serem hanya dari olah bahasanya toh, dari tulisannya toh. Dari tulisannya itu. Oke, dari sini dari rupa pemilihan bentuk hurufnya saja itu tidak rapi. Padahal kan salon make up itu harus rapi, identik dengan rapi. Nanti kalau aku ke situ nanti alisnya satu ke sono, alisnya ke sini, kan enggak rapi, enggak berani begitu. Oke, satu hal itu. Ibu, Bapak enggak mantep. Kalau saya tanya, kira-kira nih yang punya salon itu educated apa non educated? Dosen Polmed apa lulusan SD, lulusan SMP gitu kira-kira? Kira-kira. Level pendidikannya tinggi apa enggak? Kira-kira. Enggak Pak, enggak, levelnya enggak tinggi loh. Lihat tuh. Kita enggak kenal orangnya, tapi dari pemilihan kata-katanya, kualitas bahasanya kita tahu yang punya tuh mungkin level edukasinya SMP lah, SMP, kemudian kursus di BLKI, jadi tukang salon. Tetapi lihat semua olah bahasa yang dipakai di sini, ini teks ini membuat calon pengguna itu enggak mantep, enggak yakin untuk ngambil jasa di situ. Itu kasus yang sama terjadi ketika buku ajar kita seperti ini. Jadi kalau buku ajar kita itu nanti tersajikan seperti kualitasnya
teks pendek ini, maka juga nanti orang nggak mantap dengan kita sebagai penulis buku, padahal belum kenal kita. Kita belum kenal yang punya ini loh Bu. Kita belum kenal Sri ini loh Bu. Siapa tahu ternyata situ pinter, cantik, dandannya bagus, kita nggak tahu. Tapi dari sini aja sudah kita nggak mantap. The same way, kita mungkin dosen pinter di misalkan Pak Darman, teknik sipil, bagus banget caranya banyak, materialnya bagus, tekniknya macam-macam bagus. Tapi kalau kemudian ada seorang dosen yang kemudian menyajikan sebuah buku ajarnya itu nanti sekualitas ini bahasanya, nanti calon pengguna yang belum kenal itu loh kok kayak gitu. Padahal isinya bagus banget. Isinya bagus banget, idenya cemerlang begitu. Nah, ini satu lihat permasalahan olah bahasa itu menjadi sangat penting karena dia nanti yang menjual dan mengakomodasi keilmuan kita, jadi integritas kita, jadi kualitas kita itu akan tersajikan oleh bagaimana kita mengolah bahasa. Itu ya, jadi makanya once again ini contoh pendek, teks pendek, maka dia akan juga berlaku untuk buku ajar kita yang akan kita sajikan. Atau bisa terjadi sebaliknya enggak Pak? Bisa terjadi sebaliknya itu di sini nanti tersajikan bagus banget, tulisannya rapi, ada gambar bunga, ada gambar orang cantik, ada gambar manten cantik, terus tulisannya itu rapi, yang merepresentasikan dia itu educated person, terus tulisannya juga bagus banget sehingga orang mantep ke situ, ternyata malah pekerjaannya nggak bagus. Sama juga bukunya seorang itu tersajikan bagus banget, gambarnya rapi, banyak foto-foto, ternyata materi yang disajikan itu terlalu sepele, terlalu kurang mantep gitu. Nah itu maka harus dua-duanya. Kita punya keilmuan, punya materi yang bagus, kemudian nanti bahasa akan membantu kita dalam menyajikan dan mempromosikan kualitas kita sebagai dosen. Itu satu hal. Nah, ada niat nih. Sementara itu kita itu tinggal di sini. So ada 5 model culture. Ada 5 model gaya orang itu menyajikan ide. Gaya orang itu mengekspresikan pemikiran. 1, Anglo-Saxon, Inggris, dan dia menyebar ke Amerika, Kanada, Australia. 2, Semitik, Timur Tengah, dan Mesir, termasuk pokoknya yang di sana, di Timur Tengah, Israel, sama Semitik. Yang ketiga itu Oriental, Jepang, Korea, termasuk Indonesia, Jawa, Medan itu masuk sini, Oriental. Romance, Prancis, Russian tidak usah, kita nggak paham 2 ini. Nah, 3 orang ini saya pernah ketemu. Kalau teman Inggris, teman kok dia berlatar belakang budaya Inggris, semuanya serba to the point, langsung sama-sama utang langsung, Jad, aku utang $5 boleh, langsung gitu. Can I owe you $5? Langsung gitu. Langsung, aku utang $5 ini. Nah, langsung gitu. Itu Inggris punya. Tapi teman dari Mesir itu sama-sama utang $5, dia akan zigzag. Aku enggak bawa dompet, aku mau beli buku, aku lihat Jatmiko bawa duit, boleh pinjam $5. Nah itu, jadi zigzag. Aku membawa dompet, aku mau beli buku, terus Jatmiko bawa dompet, boleh aku pinjam $50. Nah itu langsung. Kalau Inggris, aku pinjam $50 boleh langsung. Ala kita agak beda. Mungkin kualitasnya orang Medan sama orang Jawa lebih tegas orang Medan, lebih tegas orang Batak ya. Tapi kalau Jawa itu terlalu complicated, terlalu circular. Jadi kalau orang Jawa teman-teman saya di sana dan termasuk saya Jawa itu kalau utang itu semakin duitnya gede semakin nggak langsung, semakin muternya tuh terlalu luas gitu. Banyak. Jadi misalkan aduh tanggal tua, susunya habis, anakku panas, suamiku sakit, apa Bu? Mau utang? Mau utang. Nah gitu. Muternya terlalu jauh gitu. Nanti sirkularnya terlalu jauh. Ini kualitas budaya. Ini ke bawah akademik loh Pak. Jadi kita sebagai orang Asia itu akan modelnya itu seperti ini. Dalam hal akademik. Termasuk terbawa ke dalam tulisan. Sehingga ketika kita tuh menulis, menyajikan ide pemikiran, orang Inggris itu to the point, kita itu akan sirkular, akan cenderung mengantarkan dulu sebelum kita masuk ke inti masalah gitu. Ada pengantarnya dulu, baru masuk aku mau ngomong apa itu. Nah itu misalkan contohnya di sini ya, contohnya ini enggak usah. Nah ini, misalkan ya, ada topik nih, asupan gizi dan perkembangan bahasa anak.
Misalkan ada topik tentang isai, buatlah isai atau artikel yang topiknya asupan gizi dan perkembangan bahasa anak. Maka kalau orang Inggris, ini English person dengan English style ini ya, dia akan say it the topic to the point. Nutrition intake is believed to be influential on the language development of children. Selesai gitu langsung. Nanti kalimat berikutnya tinggal elaborasi. Alasannya mengapa begitu, contoh begitu. Jadi pertama langsung judulnya ini, topiknya ini langsung oke, langsung nutrition intake is believed to be influential on the language development of children. Terus baru dielaborasi contohnya bagaimana, kemudian mengapa begitu dan sebagainya. Alasan, contoh itu nanti ditambahkan di kalimat berikutnya untuk mengembangkan kalimat pembuka sebagai ini menjadi satu paragraf. Tapi kalau model kita kan enggak ini Indonesia, Jawa, Jawa. Model gini lah nih. Di dalam era globalisasi saat ini, di mana masyarakat Indonesia yang maka pemerintah harus memikirkan strategi yang benar untuk menyiapkan mereka menjadi insan yang cerdas dan sigap. Ini pengantar, ini belum masuk ke asupan gizi. Oleh karena itu, maka pemerintah harus memikirkan bagaimana asupan gizi tercukupi. Sehingga anak-anak bisa mengalami perkembangan yang bagus karena perkembangan bahasa yang bagus akan mengaruhi kecerdasan. Itu muncul di academic paper gitu. Nah, coba lihat seminar paper yang kita ikuti itu akan cenderung seperti ini orang-orang Asia itu. Kita lah gitu. Tapi kalau Bapak merasa aku enggak, Pak, satu lebih ke sini, berarti Bapak Ibu sudah terpengaruh ala Eropa. Patron kita kan Eropa, ala Inggris. Kita sudah mulai terpengaruh oleh pattern kita, orang-orang Inggris, orang Australia, orang Amerika, yang cara menyajikannya seperti itu. Terutama Bapak Ibu yang sudah sekolah di negara-negara itu atau yang sering ngambil tes TOEFL, itu nanti akan terpengaruh dan dia akan mulai menggunakan ala English way in presenting something itu. Lah yang benar yang mana, Pak? Bukan benar, bukan salah Bapak Ibu. Ini adalah cara, ini style kita. Tapi kalau kita itu kemudian patternnya itu adalah orang mereka, misalkan ya, kita ingin nanti kemudian menulis artikel jurnal berreputasi internasional, Scopus Index lah gitu ya itu, maka kita hindari ala kita ini, jangan. Kita modelnya model Inggris ini. Karena nanti reviewernya orang sono, ya kan, editornya orang sono, sehingga dan gaya selingkung jurnal sono, jurnal Scopus Index yang dikelola oleh orang sana, orang mereka. Maka kita harus menyesuaikan ala mereka. Tapi kalau kita mau hanya menulis di jurnal kita, Sinta 2, Sinta 3 gitu ya, itu yang ngelola orang kita, maka ala kita ini masih berterima. masih bisa lewat lah gitu. Saya kan menjadi reviewer beberapa jurnal di Indonesia kan, di berbagai balai bahasa di Indonesia kan jadi reviewer itu, ini masih banyak gini nih, masih muter gini, masih banyak sih, mengantar dulu nanti baru masuk ke to the point-nya. Poinnya apa sih, mau ngomong apa begitu. Nah, itu kan ala kita masing-masing. Itu nomor satu, Bu. Itu Bapak Ibu nomor satu yang perlu pertimbangkan. Kita punya gaya sendiri, mereka punya gaya sendiri lah. Kita mau nulis kemana? Kalau untuk buku ajar, either Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang di eksakta, di teknik mesin, di teknik tadi Pak Darman teknik sipil gitu ya, mungkin modelnya sudah seperti ini, saya yakin. Ya Pak Darman ya, kalau sudah bergabung. Maka Pak Darman itu nanti biasanya akan cenderung langsung bertemu sini. Tapi kalau Bapak Ibu yang di sosial itu masih terpengaruh gaya sosialnya kita yang masih ada pengantar begitu. Nah, itu kita harus tahu dulu. Nomor dua. Namanya writing habits. Nah, kita itu nomor 2 lahir dan tumbuh kembang itu di negara, di budaya lisan. Kita itu lebih senang mendengarkan daripada menulis. Itu masalahnya dari kecil, dari kita SD, dari kita TK, SD, SMP, SMA, kuliah itu, maka lihat tidak banyak dari kita itu ketika kuliah itu mencatat, jarang. Karena dari kecil ibu kita itu selalu pesannya enggak gitu. Coba Bapak Ibu ingatnya waktu masih SD kelas 1, kalau berangkat sekolah kita pamit ibu, Bu, mau berangkat sekolah ya. Pesannya apa? Nanti
kalau gurunya menjelaskan, kamu ngapain? Dengerin toh. Dengerin. Dengerin ya, jangan Iya. reject ya, dengerin, nggak catat. Maka dari kecil itu kita diajari nggak boleh nyasau sama ibu, nggak boleh nyatet toh bu, bolehnya itu dengerin doang, dengerin. Nah itu kita karena berada di budaya lisan, jadi sering maka kalau saya di prodi saya itu ada namanya kelas novel ya. Maka kalau mahasiswa dikasih novel Harry Potter, mereka nggak mau baca novelnya, nonton filmnya gitu loh. Tapi nonton filmnya dulu baru baca novelnya. Lebih senang nonton filmnya dari baca novelnya itu. So kita tidak berada dibaca di mode di budaya aja menulis dan membaca. Nah sekarang menulis, karena kita tidak ada budaya menulis, dari kecil nggak bisa nulis, ketika kita kemudian satu saat di profesi yang harus nulis, jadi problem ini. Maka saya yakin ada Bapak Ibu di kelas ini yang sudah biasa nulis. Insya Allah ini buku ajarnya cepat itu. Tapi kalau dari dulu jarang nulis, bahkan nulis surat, nulis ucapan selamat hari raya aja enggak pernah. Hanya WA tok gitu ya. Itu WA aja disingkat-singkat ya kan itu, enggak utuh-utuh kalimatnya itu. Maka ketika harus nulis itu nanti akan menemukan problem di situ. Karena problem apa? Karena kita biasa sharing ideas-nya, expressing ideas-nya itu by speaking, by sharing, by telling, dengan ngomong gitu loh. Sering lebih diomongkan daripada ditulis. Kalau dipaksa-paksa, jadi kalau dipaksa-paksa ya, kalau dipaksa-paksa, maka nanti jadinya tulisan kita di buku ajar yang harusnya bahasanya itu bersifat akademik, nanti akan jatuh seperti tadi, akan jatuh bahasanya terlalu cair. Bahasa cair tidak begitu akademik, seperti orang ngomong aja. Spoken akhirnya jatuhnya itu. Jadi banyak static expression, kemudian ada question tag, nah itu macam-macam itu loh. Dia ada, kalau linguistic proof-nya itu ada question tag, ada static expression, ada nah, des, kemudian, nah itulah. Jadi itu seperti itu muncul di dalam sebuah tulisan akademik gitu. Oke. Nah untuk itu mari kita mulai ini. Untuk itu tadi kan background-nya ini, background posisi kita seperti itu. Kalau gitu apa sih Pak yang harus dipahami? Apa ya yang harus dipahami? Apa sih harus diketahui? Sebuah teks itu butuh apa toh? Sebuah teks itu ada dua unsurnya Bu. Jadi teks apapun ya, surat lah, surat lamaran lah, iklan lah, kemudian apa ya, apa namanya, editorial lah, berita lah, buku ajar lah gitu. Itu mesti memiliki yang namanya format. Dia ada formatnya. Formatnya tertentu. Format disebut sebagai struktur. Struktur teks itu format. Dia akan ada format tertentu. Kalau kita membuat jurnal, nulis jurnal namanya template ya, template. Pasti ada template-nya. Template itu kalau template itu tidak hanya format sih, tapi template itu format berikut isinya. Tapi kalau ini hanya formatnya aja. Setiap teks pasti ada formatnya. Nah, formatnya itu yang menentukan adalah ini yang menentukan itu adalah prodi jenengan, prodi Anda. Kalau memang modulnya itu akan disusun hanya untuk hanya berfungsi untuk buku pegangan kuliah, maka dia butuh formatnya itu adalah judul bab, pengantar, pendahuluan, TU, TIK, TIU, TIK, kemudian cara menggunakan, isi, latihan, rangkuman, jawaban. Itu struktur teks, bagian-bagian teks. Nah, struktur teks itu isinya adalah pertama tujuannya itu apa dulu. Tapi kalau buku ajaran Anda Bapak Ibu itu nanti tidak hanya ditargetkan, enggak, saya enggak mau kalau hanya untuk anak kelasku, tapi mau juga tak jual keluar, nah pasti dia akan merubah karena tujuan fungsinya tidak lagi untuk buku pegangan kuliah, tapi untuk buku referensi. Nah, referensi bagi siapapun yang tertarik untuk misalkan material ya, tentang material di teknik sipil atau di teknik mesin juga ada material begitu, maka ya nanti merubah unit, merubah bagian-bagian yang menyusun dari sebuah buku ajar itu ya. Nah, sehingga format teks itu sebenarnya isinya adalah satu,
tentukan tujuannya dulu untuk apa. Karena tujuan itu nanti akan mempengaruhi bagian yang digunakan, yang diperlukan dari sebuah teks itu. Bagian itu nanti ada yang sifatnya itu harus ada, ya, ada yang tidak, yang pilihan. Kalau sudah selesai dengan struktur teks, baru isinya bagian itu tekstur teks namanya. Jadi ada dua unsur dalam sebuah teks. Satu, formatnya. Format itu disusun dikarenakan tujuannya apa dulu, dan tujuan itu nanti akan menunjukkan kita bagiannya yang dibutuhkan apa dulu. Nanti contohnya di bawah ada, biar jelas. Setelah ketemu bagiannya apa, terus tujuannya apa, baru masuk olah bahasa. Nah, ini olah bahasa benar nih. Terus harus lihat bahasanya, karena teks manual lab itu mesti grammar imperatif, kalimat perintah. Tapi kalau itu adalah buku tentang bumbu atau sayur, bumbu tentang sayur ya. Jadi sebuah laporan, report, bumbu atau sayur, buku tentang 1001 bumbu dari Jawa begitu, maka tidak akan muncul kalimat perintah, muncul semua kalimat deklaratif karena hanya memberitahu tentang sesuatu yang berkaitan dengan bumbu-bumbu begitu. Nah, itu tekstur itu maka isinya adalah satu, olah tata gramatika, setiap kalimat yang membangun sebuah buku ajar, dan diksi, Bu, diksi. Itu mengapa kita sama-sama membaca buku modulnya Pak Martin dengan bidang keilmuan beliau, dan membaca bukunya Pak Suherman dengan bidang keilmuan beliau, dan membaca buku ajarnya Bu Ratna, itu kita kalau tidak sebidang dengan beliau, susah memahami. Karena muncul banyak diksi yang hanya berkaitan dengan keilmuannya Pak Martin, Pak Suherman, Pak Darman, Bu Ratna. Gitu. Sehingga itu namanya olah dengan kosakata. Terus itu makanya, nah kita sekarang masuk ke teks ya. Jadi once again, sebuah teks memiliki tujuan dulu. Dia dipakai untuk apa dulu? Kalau sudah ketemu tujuannya, maka nanti dia butuh unit, bagian-bagian. Bagian itu ada yang harus hadir, ada yang pilihan. Yang harus hadir itu kalau hilang buyar itu. Jadi kalau ada bagian yang harus hadir, kalau dalam sebuah teks itu tidak ada, maka teks itu gugur sebagai teks dengan nama dan tujuan itu. Ya, the same way itu makanya sebuah buku ajar itu sebuah jenis teks sendiri, sebuah jenis teks sendiri dengan tujuan sendiri. Dia pasti memiliki dan memerlukan unit tertentu. Kita lihat ya, lihat nih. Contoh jenis teks. Ini teks lowongan kerja. Maka yang di kotak pertama itu ini bagian judul, bagian posisi, bagian kualifikasi, bagian alamat penerima surat lamaran. So lowongan ini disebut lowongan kerja, iklan lowongan kerja. Tujuannya adalah mempromosikan atau mengumumkan lowongan kerja untuk beberapa posisi di perusahaan tertentu. Maka harus ada posisinya apa, kualifikasinya apa, alamat perusahaannya yang untuk mengirim surat itu, mengirim lamaran itu kemana harus ada. 1, 2, 3 itu wajib hadir, ya kan? Mungkin lowongan kerja ini, misalkan ini dibuang, dihapus saja, tidak ada lowongan kerja itu bisa jadi tetap kita tahu ini adalah lowongan kerja, tapi bagusnya tetap hadir ya. So 4 bagian ini, judul, posisi, kualifikasi, terus alamat penerima lamaran itu adalah unit yang wajib hadir. Kalau dia hilang, gagal dia. Kalau dia hilang, gagal. Contohnya, contoh yang lain. Ada yang sifatnya opsional. Enggak, sama ya. Ada judul, ada deskripsi perusahaan, ada posisi, kualifikasi, alamat alamat untuk mengirim lamaran. Maka tetap judul, posisi, kualifikasi, lamaran itu wajib hadir. Tapi untuk perusahaan ini buang enggak apa-apa. Dibuang apa tidak dibuang, ada tidak ada, itu tidak menggugurkan dia sebagai sebuah iklan lamaran iklan lowongan pekerjaan. Tetapi coba lihat nih, kalau itu hilang, coba
kalau posisi hilang, misalkan ya, lowongan pekerjaan perusahaan jasa keuangan nasional yang sedang berkembang pesat membutuhkan karyawan untuk bergabung. Terus posisi tidak ada atau kualifikasi, terus alamat, maka akan gugur sebagai lowongan kerja. Yang dibutuhkan apa kita nggak tahu. Atau ini adalah semua lowongan kerja atau ini nih. Judulnya ada, posisi ada, kualifikasi ada, tapi alamat pengiriman surat lamaran tidak ada, maka dia gagal. Pembaca kan bingung. Ini ada lamaran bagus, aku masuk kualifikasi, tapi kemana aku kirim? Nah, itu kan gagal. Itu berlaku untuk buku kita juga, karena jenis kita kan macam-macam ya. Jenis buku kita, buku ajar itu maunya untuk apa dulu? Sehingga kalau buku kita itu untuk prodi tertentu, sok dia nanti wujudnya jenisnya deskripsi. Nah, ini deskripsi itu sudah terlalu limit banget, tapi tidak apa-apa kita kenakan. Jadi Bapak Ibu, deskripsi itu kita mendeskripsikan, menggambarkan sesuatu benda, suatu barang gitu. Sehingga Bapak Ibu yang kita tabuga, ketika menjelaskan tentang jenis-jenis sayuran, itu pasti mendeskripsikan atau menggambarkan tentang sawi sendok itu kayak apa, kandungannya apa, fungsinya apa, macam-macam. Ada dua nih, deskripsi sama report. Terus kalau kita yang berada di lab itu pasti pakai prosedur. Lab manual itu pakai teks namanya prosedur, yaitu teks yang tujuannya adalah mengajari pembaca mengerjakan sesuatu atau membuat sesuatu, sehingga Bapak Ibu yang di prodi kimia, di prodi farmasi, yang ada di lab, yang ada di eksperimen, ada di praktikum, itu di sini akan kental membuat teks dengan jenis prosedur, karena teksnya mengajari pembaca melakukan sesuatu pekerjaan atau membuat sesuatu, termasuk di prodi tata boga masak. Jadi semua resep masakan itu semuanya prosedur. Jadi ada bahan, ada cara membuat, nah itu prosedur. Oke. Tapi kalau Bapak Ibu ada di misalkan di kriya tentang batik ya, di tekstil begitu, maka eksplanasi sering muncul. Atau saya nggak tahu kalau di politeknik ada biologi nggak, saya nggak tahu. Tapi kalau di biologi misalkan metamorfosis gitu, itu eksplanasi teks yang tujuannya menjelaskan proses-proses terjadinya sesuatu, proses-proses pembuatan sesuatu, proses pembuatan misalkan pulps. Nah, ini yang di teknik mesin, pembuatan pulps, pembuatan bubur kayu itu ada prosesnya kan. Nanti maka teksnya ada teks eksplanasi. Kalau yang eksposisi, diskusi itu biasanya dipakai di penelitian, hasil penelitian kita. Jadi untuk bidang ilmu apapun, Bapak Ibu punya argumen, maka akan disajikan dengan jenis eksposisi. Bapak mengatakan bahwa teori ini, konsep ini lebih bagus dikarenakan argumen 1, argumen 2, argumen 3. Nah, itu namanya eksposisi. Tapi kalau Bapak Ibu itu punya dua konsep, konsep A ini bagus karena begini, tetapi konsep B itu lebih bagus karena begini, menyandingkan dua konsep, maka nanti masuknya ke diskusi. Nah, recount dan narasi ini namanya teks cerita. Mungkin di Polmat tidak ada ya, di jurusan bahasa itu ada nggak ya? Bahasa Inggris ada ya? Di 3 bahasa Inggris ada. Bahasa Inggris, bahasa Jepang itu ada ya. Kalau ada jurusan bahasa, dia akan masuk di sini. Ketika kita harus membuat cerita, itu naratif, tapi kalau recount itu dipakai untuk di semua prodi. Semua artikel penelitian itu nanti akan menggunakan recount itu di bagian metodologi penelitian. Ketika di sub metodologi, maka kita mengatakan data untuk penelitian ini dikumpulkan itu, maka pakai recount itu. Jenisnya recount. Recount adalah tujuannya menyajikan, menyampaikan sesuatu peristiwa yang terjadi di masa lampau secara urut dari awal sampai akhir. Itu recount. Semua jenis ini nanti akan memperkaya dan mewarnai buku ajar kita di bagian manapun. Jadi di berbagai bagian di buku kita, nanti ada yang bersifat deskripsi, ada yang bersifat report, ada yang berperilaku seperti eksposisi, ada yang kayak recount, mungkin juga naratif. Di Bapak Ibu yang di pariwisata mungkin ya, di pariwisata, terus menceritakan bagaimana perjalanan sebuah delegasi kemana begitu,
Terus nanti di sana ada menemukan problem, nah itu nanti sifatnya naratif. Nah, teks-teks inilah teks-teks faktual namanya, yang muncul di semua teks akademis, teks ilmiah di berbagai prodi. Apapun prodinya, ya Bapak Ibu, prodinya apapun pasti paling enggak ada 1, 2, 3 jenis teks seperti ini yang muncul. Misalkan di teknik yang Pak Darman teknik sipil. Pak Darman misalkan menjelaskan, mendeskripsikan tentang beton. Beton itu apa? Maka nanti akan munculnya di report jenisnya. Beton adalah gini. Nah itu. Aspal adalah apa? Nah itu seperti itu. Aspal hot mix atau ini. Cara mengaspal mengaspal dengan jenis hot mix. Nah itu nanti munculnya di prosedur kalau cara ngajari. Tapi kalau proses pengaspalan dengan hot mix maka pakainya eksplanasi. Jadi pembersihan jalan dulu, kemudian pelapisan apa, itu eksplanasi. Ya kita tidak usah menghafal namanya, nggak usah menghafal di deskripsi, nggak usah, tapi harus tahu saja bahwa ada nama-nama teks seperti ini yang nanti mewarnai buku ajar kita. Satu itu. Maka kalau mau ini kan makronya namanya genre. Genre itu jenis teks. Maka jenis teks kita itu sama namanya buku ajar. Itu satu jenis teks karena buku ajar kita itu punya satu tujuan sosial, yaitu memberikan pegangan, menyediakan materi untuk pegangan kuliah. Nah itu ya tujuan fungsionalnya adalah belajar kita adalah menyediakan materi untuk pegangan kuliah di prodi kita. Itu makronya. Jenis teksnya adalah buku ajar. Tapi di dalamnya nanti akan muncul deskripsi semua tadi, report, prosedur, eksplanasi, eksposisi, diskusi, dan sebagainya. Ya itu namanya struktur teks Bu ya. Jadi kita lihat itu strukturnya, formatnya seperti itu. Sampai struktur dulu Bapak Ibu, ada pertanyaan sehingga kalau mau ini kan ya Bu, kalau mau ini, mau saya coba saya tulis saja gini. Kalau itu mau nah ini kan olah bahasa itu, maka ini masih kelihatan Bu ya, masih ya, olah bahasa untuk buku ajar kelihatan ya. Apa hilang? Dasar enggak, makro dan mikro genre Pak. Ya nampak. Bentar. Ini berarti gini Bapak Ibu. Jadi kalau mau ditulis gini. Jadi nanti format besarnya tulisan yang enggak kita pakai itu, kita kalau nulis buku ajar dulu. Jadi membuat congkrongan dulu, membuat formatnya. Apa namanya dia? Bangunannya dulu. Jadi misalkan ya judulnya apa dulu? Tulis gitu. Nah, kita mau apa materi yang kita sajikan? Nah, sehingga kalau misalkan ada berapa bab Bu, ada bab satu, so ini apa ini? Materinya apa misalkan ya? Ini materi A. Terus materi B, materi C. Nah, terus sampai bla 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 terus sampai 10 gitu ya. 10 gitu ya. 10 itu materi C gitu. Nah, dan ini berarti setiap materi itu nanti wujudnya adalah modul. Nah, ini wujudnya adalah modul. Nah, satu modul nanti modul dia punya format dalamnya lagi. Apa isinya modul itu satu? Misalkan ya subjudul, ya kan subjudul. Kemudian nanti pendahuluan. Terus kemudian perlu dikasih ini enggak? Dikasih prosedur enggak? Nah, prosedur penggunaan enggak? Nah, gitu. Nah, terus baru materi isi, kemudian latihan, kemudian rangkuman, kemudian tes formatif, kemudian kunci jawaban. Nah, ini namanya strukturnya. Satu bab ini nanti, bab satu itu isinya tuh ini. Nanti juga format itu harus sama muncul di bab 2, di materi B. Sehingga format strukturnya itu sama, yang beda hanya diisi.
Jadi ketika materi B itu isinya beda, maka nanti materi isinya beda, latihannya beda, ya kan? Tapi kalau TU ya semua beda sih. TIU, TIK kan sesuai dengan materinya apa, materi yang mau diisikan apa gitu. Nah, ini yang disebut sebagai strukturnya, Bu. Dia muncul harus sama sampai akhir. Itu akan mempermudah Materi kita Pak, sebagai penulis. Ya, izin. ya, Maaf ya, Pak. Bu. Ya. Jadi ya materi ini tuh maksudnya kayak kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2 begitu Pak. Kayak modul 1, Ya, ya, modul betul, betul, 2. betul, betul. Betul. Ini tergantung kedalaman dan apa keluasan materi. Kalau ini isinya banyak, maka nanti bisa dipecah. Menjadi dijadikan kegiatan belajar 1 sampai dengan N, terserah ya. Tapi kalau seperti itu nanti tetap dia pokoknya gini, dia ini tetap ikut harus muncul di TIU, TIK. Misalkan kegiatan belajar sampai 3, maka semuanya dirangkum di sini. Nah, sehingga tinggal di materi itu nanti ada KB1, KB2, KB3. Yang setiap KB-nya itu nanti ada latihan rangkuman. Jadi di sini ini KB1 ya, KB1. Oh ya, ini KB1 ya. Misalkan materinya ini KB1 ya, ini sorry. Ini materi KB1. Misalkan karena luasnya maka materi ada KB1, kegiatan dari 1. Terus harus diakomodasi dalam 2 KB, ya udah di copy aja, terus kemudian masuk sini itu adalah materi KB2. Nah, KB2 yang setelah materi KB2 langsung latihan, rangkuman. Nah, ini. Tapi biasanya sebelum materi sini nanti ada juga apa namanya pendahuluan. Nah, kalau perlu pendahuluan dulu untuk materi KB2, pengantar. Pendahuluan untuk KB2 itu lebih bagus disediakan untuk mempermudah mahasiswa kalau ini sudah ganti materi gitu loh. Terus apalagi nanti memberikan gambaran bahwa nanti materinya isinya tentang ini. Sehingga pendahuluan materi KB2 langsung materi, latihan, rangkuman, tes nanti jawaban. Terus itu sampai ke KB berapapun. Yang semuanya nanti kalau sampai KB berapapun TIU dan capaian kompetensinya sudah diakomodasi di sini di TIU dan TIK gitu. Nah, ini strukturnya. Jadi ini judulnya itu makronya ini, judul bukunya, dalamnya ada bab 1, bab 2, bab 3, sub makro, ada lagi mikronya itu, masing-masing modul ada begini. Nah, nanti yang namanya teks deskripsi yang menceritakan menggambar sesuatu, terus ada bagian yang ngajari sesuatu, ada bagian yang menjelaskan proses-proses, itu munculnya di materi ini. Jadi ini fokus ya. Jadi di materi di materi isi itu nanti akan muncul bagian-bagian yang bisa wujudnya mendeskripsikan sesuatu. Kalau ibu bapak ada di tata boga menjelaskan tentang sayur, buah, atau tadi di Pak Darman tentang beton, kemudian tentang jenis-jenis aspal, apa gitu. Terus nanti bisa juga ini atau report ya sama ya, report itu, atau tentang bagaimana melakukan sesuatu, prosedur namanya, atau tentang menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu, itu namanya eksplanasi. Nah, bisa muncul apapun itu. Atau tentang argumen kita, argumen mengapa yang eksposisi, mengapa harus seperti itu eksposisi. Atau diskusi minus positif dan negatifnya merokok, nah itu diskusi gitu dan sebagainya. That's it, itu materi. Nah, ini namanya struktur teks, Bu. Strukturnya kalau sudah seperti ini dan itu sudah dirasakan bisa mendukung tujuan fungsional dari buku ajar, yaitu menjadi pegangan, menjadi materi pegangan kuliahnya adik-adik mahasiswa, please do. Sudah itu aja, ini di copy paste untuk setiap bab. Nah, itu ini untuk struktur teks, format teks. Bapak Ibu, saya nggak tahu apakah di prodi masing-masing itu memiliki format berbeda-beda atau dari pihak Polmed secara umum sudah memberikan satu format untuk buku modul diseragamkan, itu saya kurang tahu. Tetapi hendaklah kalau itu sudah nanti mau dibuat struktur yang sama,
buat struktur itu struktur yang bisa mendukung keefektifan dia sebagai teks yang menjadi pegangan kuliah mahasiswa. Kalau memang itu sebagainya modul sebagai BPK, buku pegangan kuliahnya setiap prodi. Tapi kalau seperti beberapa Bapak Ibu, saya juga mau jual dia keluar kampus. Nah, rubah nanti formatnya, ya kan? itu diskus Pak Darman. Bapak Ibu kalau Pak Darman mau itu dibuka jual untuk mahasiswa teknik sipil di luar Polmed, ini hilangin Pak, ini TIK-nya itu punyanya Polmed, itu rahasia dapur, jangan sampai keluar. Kalau itu keluar sudah habis, nanti dia akan di copy paste ditiru oleh mereka gitu, oleh mungkin penyelenggara yang lain yang sama, sehingga ini buang aja TIK-nya itu. Meskipun yang lain boleh sama, ada latihan boleh itu silahkan. Tapi untuk ini kan karena merepresentasikan silabus kita, itu dihapus saja. Itu struktur teks. Bapak Ibu silakan diskusi dulu, boleh memberikan tambahan yang saya kurang, boleh monggo silakan. Kita berbagi Pak, dulu. izin. Ya. Tadi di dalam chat sempat ada juga yang bertanya, Pak, pas sesi pertama ada pertanyaan. Pada saat membuat isi materi, kira-kira antara pemikiran kita sebagai penulis tuh seberapa banyak sih, Pak? Harusnya kan kadang kita suka ngambil kutipan kan, Pak. Ambil menurut dari sana, dari sini, baru nanti kadang mungkin bisa jadi lebih banyak copy paste aja gitu kan. Iya, Pak ya. Bagusnya bagaimana, Pak? Isu yang paling santet namanya isu namanya plagiarisme. Gitu kan ya? Plagiarisme. Nah, plagiarisme itu akan potensi terjadi kalau kita itu ini penyebabnya. Kita tidak biasa nulis satu. Ketika kita tidak biasa nulis, kemudian kita mendapatkan problem untuk menyampaikan ide kita dalam bentuk tulisan, maka langkah yang paling praktis itu adalah mengambil punya orang lain. Itu biasanya gitu. Kita ingat waktu kita membuat tesis, kita membuat skripsi, kita membuat disertasi bagian sudah S3, maka sering banget itu di bab 2 itu, kerangka teori kayak itu sok ngeplek punya mindah buku dari bukunya orang dipindah gitu loh. Biar kelihatan halamannya banyak. Kita mindah. Itu nanti itu hati-hati, itu plagiarisme Bapak Ibu. Itu nanti malah jadi miskendak gitu, jadi malah nggak bagus. Maka nanti akan di belakang nanti akan kita kenalkan beberapa langkah bagaimana kalau memang kita harus mengambil punya orang lain, itu ada teknik-tekniknya. Ada teknik quoting, ada teknik paraphrasing. Paling nggak 2 itu aja lah. Teknik quoting, teknik paraphrasing, sehingga kita punya ide kita itu kemudian kita ambil pendapat orang lain yang mensupport ide kita gitu. Jadi bukan kita itu menulis tapi mengambil bahannya orang lain terus kita sajikan, enggak. Kita nulis, kita punya sesuatu, kita baru punya ide dulu, kita punya materi sendiri, terus kemudian materi kita itu legitimasinya didukung dengan cara kita mengkutip pendapat orang lain berkaitan dengan topik yang sama. Yakni aku menemukan dari penelitianku aku menemukan bahwa yang namanya anak belajar bahasa itu harus dimulainya itu sebelum dia umur 14 bagusnya, karena ketika dia umur 14 itu dia sudah balik, dia sudah puber, otaknya sudah nggak bagus untuk belajar bahasa. Temuan ini ternyata mendukung temuannya entah Chomsky lah, entah siapa yang sudah muncul di jurnal itu. Nah, kalau itu bagus banget, harus seperti itu, Bu. Karena kan kita tidak bisa sendirian. Jadi kita ketika melakukan penelitian itu nanti terinspirasi oleh penelitian siapa. Temuan saya ini ternyata mengcounter pendapat Jane yang 10 tahun lalu melakukan penelitian yang sama, yang mengatakan bahwa otak itu tidak akan mengalami maturasi sampai umur sekian. Salah dia kurang benar, karena ketika ini saya lakukan untuk para imigran di mana, maka membuktikan kalau pubertas itu mempengaruhi daya belajar bahasa anak-anak. Nah, itu harus seperti itu. Tapi bukan ada orang punya buku
terus kemudian kita pindah dengan cara meringkas, itu nanti bahaya. Bahayanya kalau itu, makanya itu namanya isu plagiarisme itu perlu hati-hati sekali. Once again, ini terjadi karena kita jarang nulis. Kita tidak terbiasa nulis. Maka once again, kuncinya Bapak Ibu, ayo mulai sekarang nulis. Saya lagi sudah, Bapak Ibu sudah mulai nulis, tapi tetap kita harus hati-hati untuk tidak gampang-gampang memindahkan pendapat orang dari beberapa sumber. Tetap harus namanya quoting, terus refreshing, dan menyebutkan sumber rujukan itu harus, itu etikanya penulis harus menyebutkan sumber dari mana, siapa penulisnya, siapa yang punya. Gitu. Ya, ini bisa menjawab ya. Makanya kalau di Turnitin kan 25% ketolak. Bapak Ibu yang pernah mengalami nulis jurnal, maka di jurnal internasional, jurnal nasional cinta itu ada sistem similarity itu ketika sudah 25 itu bahaya, udah merah itu. Itu terjadi ketika kemudian kita hanya replika atau kita hanya mengcopy punya orang lain. Ketika kita penelitian, kemudian muncul 25% similarity, selesai itu sudah kita dianggap bagian dari plagiat. Maka hati-hati. Oke, yang lain Bapak Ibu silahkan. Nah, kalau buku sih, kalau buku itu kalau untuk kesamaan lebih aman daripada jurnal. Karena untuk buku kan jarang tidak apa ya, penerbit itu jarang untuk memasukkan Turnitin karena kan buku tidak online ya. Tetapi kalau nanti bukunya kemudian mau di e-book kan, nah, atau di e-book kan itu nanti akan melewati Turnitin itu. Ya, jadi kita perlu hati-hati ketika kita itu mengambil ide orang lain. Kita ambil idenya saja, kita omongkan dengan kata-kata kita sendiri, plus tetap kita sebut sumbernya dari siapa. Jangan mencuri ide tanpa menyebut. Kalau kita menyebutkan ide A, padahal itu idenya seseorang, kita masukkan dalam buku kita dan kita lupa nggak sengaja lupa menyebut bahwa ini idenya siapa, kita sudah dianggap sebagai mencuri ide. Nanti yang punya kalau dia tahu, loh ini kan punya ideku kok pakai gitu, jadi masalah gitu. Ada kasus gini Bapak Ibu, biar tadi jadi pelajaran. Di tempat kami itu ada calon guru besar yang mau naik pangkat. Hanya karena kesandung satu buku itu. Judulnya beda loh, judulnya beda. Ditulis oleh orang yang berbeda. Karena ini penulisnya tuh A, itu teman saya, terus B itu dosen di luar kampus lain. Dua orang beliau itu dulu penulis tim. Ada penelitian, satu tim dalam penelitian. Satu tim penelitian, ada satu judul penelitian, timnya itu ada teman A sama teman B itu. Yang B itu luar kampus ya, kampus lain itu. Nah, dari hasil penelitian yang sama itu masing-masing ditulis dalam buku yang berbeda gitu loh. Jadi yang A juga nulis buku, yang B nulis buku. Nah, karena datanya sama atau ya, datanya sama, itu akhirnya kena judulnya yang terbit, yang kebetulan yang terbit itu yang dosen yang luar yang beda kampus dulu. Jadi dosen yang di Jakarta itu sudah terbit duluan, dosen yang Solo baru terbit dengan judul yang berbeda, tapi ada data banyak yang sama. Akhirnya ketahuan, sampai sekarang susah kok naik guru besar, itu sudah miskendak kok itu. Ini bahayanya kan kalau gitu, kalau padahal itu punya saya, punya berdua, cuma kemudian ditulis dalam, kenapa nggak dulu nulisnya tuh satu judul buku berdua, itu aman, bagi poin gitu loh, bagi 60% sama 40%, penulis pertama dapat 60% poin, penulis kedua dapat 40, aman itu. Tapi ini kok ya bisa berbagi data, tetapi nanti prakteknya ternyata datanya disajikan sama. Nah, akhirnya salah semua kan. Mungkin yang Jakarta juga kena teguran, tapi nggak tahu, yang jelas satu tahunnya yang teman yang di sini itu dapat teguran. Karena bukumu itu sudah terbit dengan judul ini oleh ini, loh itu teman saya satu tim penelitian, dia pakai data separuh, tetapi buktinya sama. Nah, akhirnya jadi temuan lah, jadi masalah. Yes, mau silakan yang lain, Bapak Ibu. Kalau enggak, kita langsung lanjut ya. Nah, setelah izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, Pak Martin. Silakan Pak Martin. Saya begitu bangga melihat sistem modul yang Bapak buat. Ya.
permasalahan yang kami hadapi memang, seandainya itu ada, barangkali mahasiswa pintar-pintar semua. Permasalahannya tahun 80 masih dicetak buku. Tahun 80 masih dicetak buku, Pak. Dan yang lebih ngerinya lagi, yang mencetak ini juga tidak begitu bertanggung jawab saya lihat, Pak, karena udah banyak isinya yang berubah begitu. Jadi itu senantiasa kalau sistem modul itu, Pak, baiknya memang itu diterapkan dipukul dari atas, Pak. Seperti yang Bapak buat, dipukul dari atas. Jadi dari menteri langsung. Karena kalau nanti pimpinan kami yang buat, dianggap sok jago, sok disiplin. Kasihan direktur, Pak. Nah, jadi kalau yang bagus itu kadang-kadang memang harus dari atas, ada aturan gitu loh, Pak. Makasih Pak, itu aja kira-kira kalau ada aturan pedoman kami, mungkin nanti Pudir 1 bisa agak keras dia gitu loh, Pak. Makasih Pak. Oh iya Pak. Masih Pak Martin. Tapi sebenarnya gini Pak, sebenarnya modul itu sebenarnya itu melekat jadi dosen loh Pak. Ketika dosen itu memiliki profesi sebagai dosen, maka kita sebagai dosen itu kan punya kewajiban buat silabus kan ya, ya kan ya. Ya dia apa maksudnya kita itu punya kewajiban mengembangkan silabus RPS dari kurikulum yang sudah dirapatkan di prodi, ya kan? Di prodi rapat kurikulum yuk, buat kurikulum disetujui oleh semua anggota prodi. Terus maka masing-masing dari kita kan dapat jatah mata kuliah nih. Maka Bapak Ibu pemegang mata kuliah A silakan kembangkan silabus dan RPS berdasarkan kurikulum yang sudah dibuat itu. Dah selesai. Setelah selesai silabusnya sudah selesai nih, RPS selesai. Nah, setelah itu buatlah modul. Nah, itu tanggung jawab kita sebagai dosen, kita buat modul. Nah, kalau lembaga itu biasanya hanya mengakomodasi untuk pengadaannya. Jadi, kalaupun misalkan lembaga belum siap pengadaannya, maka biasanya kalau kami itu ya prodi itu kemudian ada dana apa gitu pembuatan modul itu, sehingga Bapak Ibu akan bermodul masing-masing dapat sekian gitu loh. Biasanya satu buku itu kalau ngirit-ngiritnya itu di kami itu dulu dapat alokasi 5 juta satu buku modul itu ya, itu satu modul untuk satu mata kuliah 16 pertemuan. Tapi kalau yang tempat lain bisa jadi satu chapter itu 5 juta karena memang itu kayak buat buku Pak, kayak buat materi ajar beneran yang dipakai terus gitu loh. Nah, memang benar bagusnya itu seperti yang kita bahas tadi pagi itu ada updating Pak, ada revisi. Saya terlibat, saya itu kan menulis buku SMP aja itu tiap tahun revisi Pak. Tiap tahun revisi, apapun harus direvisi, berapapun persen direvisi. The same way yang saya ceritakan ya untuk perbanding aja, Bapak Ibu yang di UT sana, di UT itu Halo, tes Pak. Iya. Pak Jatmika. Maaf Bapak dan Ibu, mungkin ada sedikit kesalahan teknis dari Pak Prof. Jatmikanya. Habis paket. Jaringan. Jadi memang jaringannya tidak stabil ini Bu, Adam. Iya Bu, betul. Kayaknya jaringannya agak-agak bermasalah dan terlihat kayak Pak Prof-nya keluar dari ini. Mungkin dari sananya. Saya tadi keluar masuk aja. Nggak ngerti. Putus, masuk lagi. Iya bagus. Inilah kalau ya online ada kelebihan ada kekurangan Bu.
Tapi banyak kelebihannya juga, Bu. Pak Prof, sudah bisa? Pak Prof bergabung kembali. Udah connect lagi. Oh iya, udah masuk kembali Pak Prof. Pak Prof, suaranya belum terdengar. Di sini mood. Oh iya. Udah Pak. Sorry ya, tadi Iya. putus. Iya Pak Pak Prof, Martin. tak apa. Mari Pak Martin, maka Pak Martin memang sebaiknya itu setiap ada periode 5 tahun sekali apa 3 tahun sekali itu buku itu diupdate, ya diupdate. Ada juga prodi-prodi dengan keilmuan yang update-nya itu harus cepat sekali, karena hal-hal baru itu datang cepat sekali, pergantiannya itu, perubahannya itu. Tapi ada juga yang kayak misalkan prodi sejarah itu kan, masa sejarah berubah kan nggak mungkin ya, sejarah kan ya seperti itu kan, kemerdekaan seperti itu tuh nggak perlu diupdate terlalu cepat nih. Tapi kalau untuk bidang-bidang ilmu yang lain seperti arsitek itu, model-model rumah, model-model bangunan atau seni rupa itu bisa jadi dia updatingnya itu lebih cepat daripada prodi yang lain. Bagus Pak, begitu Pak. Ya, jadi tetap once again modul itu sebenarnya adalah tanggung jawab kita sebagai dosen untuk membuat. Nah, perkara nanti itu kemudian penerbitannya diakomodasi oleh lembaga, alhamdulillah itu nanti harapannya begitu. Mestinya ini akan diakomodasi. Itu Pak Martin. Terima kasih, ya. Prof. Iya, makasih Pak. Martin. Ya. Terima kasih sekali. Ya. Ya, Mbak Andang, yang lain ada sampaikan lagi enggak? Pak Prof, ada yang dari chat nih Pak Prof, yang soal masih tadi tentang apa? Yang plagiarisme itu tadi Pak Prof. Dia bertanya, maaf maksud saya berapa persen yang ideal untuk pemikiran sendiri dan penelitian buku orang lain? Kalau kita berapa persennya tidak ada ukuran yang pasti, yang mutlak ya Mbak ya. Tapi cara kita menyajikan pendapat orang lain dan pendapat kita seperti apa. Jangan sampai pendapat orang lain yang kita sajikan itu nanti tersajikan seolah-olah punya kita, itu salah ya. Tetapi kalau melihat model similarity Turnitin itu 25% itu sama dengan punya orang lain itu sudah plagiat. 25 tulisan kita itu sama dengan orang lain, itu sama itu bukan ide loh, itu hanya tulisan loh ya. Itu tulisannya sama, itu sudah dianggap itu plagiat. Maka hati-hati aja, sehingga untuk ide pemikiran, maka saya katakan tadi lebih aman kalau yang kita sajikan itu adalah hasil penelitian kita. Kita meneliti proyek kecil-kecilan lah, itu apa gitu. Terus hasilnya itu kita jadikan materi ajar, atau kemudian materi ajar itu kita kembangkan menjadi satu chapter buku ajar. Nah itu kok lebih aman. Di situ nanti secara akademis, secara ilmiah, ide-ide kita yang tertuang situ kita dukung dengan ide-ide orang lain sebelumnya, tokoh-tokoh lain ilmuwan sebelumnya yang sudah meneliti. Nah itu bukan plagiat, kalau itu malah bagus itu. Gitu ya. Jadi strategi menyajikannya kayak apa gitu aja. Ya, itu Bapak Ibu yang lain, atau kita teruskan dulu, lanjutkan ya. Kita sudah has been discussing about structure. Saya Pak. Oh iya, Mbak Ibu. Silakan Bu Agus. Silakan Bu. Silakan Mari. Ya, terima kasih Bu Andam. Terima kasih Prof. Jatmika. Ya. Nah, saya Bu Agus Mariani dari Prodi Usaha Jasa Pariwisata atau MICE. Yeah. Nah, saya melihat tadi Bapak menjelaskan ada isi bukunya itu deskripsi ya Pak ya. Ya. Kami memang kalau isi bukunya itu lebih banyak deskripsi, tetapi kami juga ada praktek Pak. Jadi ada tugas yang harus istilahnya tugas-tugas praktek ya Pak di lapangan yang harus memang jelas. Ya. Nah kadang ini kami masih punya kelemahan Pak dalam membuat buku. Ada nanti kita dosennya itu membuat buku seperti gaya jurnal ya Pak ya. Jadi terlalu ilmiah, ya terlalu ilmiah.
terlalu akademik gitu Bu ya. Mungkin Sepertinya ada kendala koneksi oke. lagi Pak dari Bu Agus. Dari Bu siapa tadi? Bu Agus ya? Iya, Bu Agus Mariani. Ya, saya tapi menangkap ini Bapak Ibu, teks apapun jenisnya tadi itu ada yang bisa tertulis, ada yang bisa dilisankan untuk praktek. Jadi kalau Bapak Ibu yang di usaha perjalanan wisata, mungkin buku ajarnya adalah mana mendeskripsikan sebuah situs, sebuah tempat wisata. Itu menggunakan teks deskripsi. Inggrisnya ya, kalau itu menggambarkan, menjelaskan tentang Danau Toba. Danau Toba Lake is the biggest lake in Indonesia. It has macam-macam. Itu ada misalkan materi bahasa Inggris tentang bagaimana mendeskripsikan Danau Toba. Dan itu disajikan dalam bentuk buku ajar. Tetapi juga di prodi itu mengajari mereka anak-anak mahasiswa itu untuk mendeskripsikannya secara spoken. Bagaimana? Ya bisa juga, bisa. Jadi meskipun kita itu speaking, maka dalam tindak speaking pun kita bisa mendeskripsikan. Biasanya nanti perilaku bahasanya agak lain, karena ini spoken ya. Jadi seperti kalau ibu-ibu kalau membaca buku resep Rudi Khairuddin ya, Rudi Khairuddin, buku resepnya Rudi Khairuddin atau buku resepnya Bu Siska. Nah, Bu Siska ya, Bu Siska buku resep. Maka caranya Bu Siska ngajari kita melalui buku resepnya itu melalui written. Akan beda ketika ibu kemudian ibu ini ngajari anaknya masak. Ya kan? Pasti bahasanya beda. Ayo Dek, kita belajar masak nasi goreng. Yuk itu siapin nasinya dulu. Ya, jangan banyak-banyak. Nah, itu loh. Itu tetap sama-sama itu teks prosedur ngajari seseorang masak tetapi spoken. Di bukunya Bu Siska itu teks resep sama prosedur tapi ngajari masak secara written. Nah, Ibu Agus yang di usaha wisata tadi akan ngajari dua cara itu. Jadi buku ajarnya itu ngajari deskripsi secara tertulis, karena itu juga penting bagi mahasiswa nanti kalau membuat leaflet, membuat brosur, harus mendeskripsikan sebuah situs wisata secara tertulis, bahasanya perilakunya beda ketika kemudian si anak diajari guiding. Jadi guiding sebuah situs wisata sehingga dia mendeskripsikan situs wisata secara tertulis. Nah, itu jenis teksnya sama tetapi fungsinya sama, tetapi nanti bahasa yang digunakan agak berbeda karena satunya itu spoken, satunya written. Nah, itu maka nanti kita masuk ke materi kedua ini namanya tekstur teks, olah bahasa. Kan Bapak Ibu ada selain Bu Agus yang mau melanjutkan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan next material nggih. Nah, setelah kita tahu boleh ya. Setelah kita tahu strukturnya, saya kan dulu. Nah, ini ya. Setelah kita tahu strukturnya, maka setelah kita tahu strukturnya, ini sudah. Setelah kita tahu strukturnya, maka saya sharekan dulu ini. Maka mana nih ya? Ini nih. Nah, ini. Setelah kita tahu strukturnya, nah ini ya. Maka kemudian kita masuk namanya tekstur teks, Bu. Tekstur teks itu adalah isinya hanya dua. Olah tata gramatika. Jadi bagaimana kita memahami tata gramatika. Tata gramatika dari kalimat yang digunakan sebuah teks. Ya, jadi kita punya teks. Terus kita ini olah tata gramatikanya kayak apa? Tata gramatika apa? Struktur kalimat atau klausa. Kalau kalimatnya kompleks apa simple? Kalimat sederhana atau kalimat kompleks? Terus jenis kata kerjanya apa? Nanti beda-beda. Terus partisipan itu misalkan people, kemudian tourist. Nah, itu partisipan atau the buyer itu ya. Terus kemudian konjungsi. Konjungsi. Terus yang kedua itu pemilihan diksi. Jadi kita hanya dua hal. Satu, kuasai tata gramatika. Nomor dua, kuasai diksi. Kuasai kosakata. Isinya apa?
deskriptif, emotif. Nah, kalau kita itu nanti teksnya itu teks akademik, teknik sipil punya Pak Darman, maka cenderung jenis yang digunakan tuh jenis kosakata yang sifatnya itu apa adanya, deskriptif namanya. Tetapi kalau itu usaha wisata akan banyak menggunakan emotif. Apa itu tuh? Apa itu namanya? Bedanya deskriptif sama emotif. Ini kalau saya buka gini aja cerita. Ini ya contohnya gini. Contohnya ini nggak kebaca lagi ya. Saya stop dulu ya. Saya stop. Kemudian saya share yang ini Bapak Ibu. Nah, contoh ini betul. Jadi kalau di dalam ya hot mix ya, hot mix adalah teknik pengaspalan yang lebih hemat. Nah, ini. Maka tidak ada satu kata pun yang sifatnya itu emotif. Emotif itu kosakata yang membawa perasaan gitu loh. Tapi kalau misalkan gini yang Danau Toba adalah destinasi masih wisata yang sangat indah. Ah, ini kata indah itu sudah emotif nih. Kata indah itu emotif. Indah bagi yang ngomong, belum tentu indah bagi yang lain gitu loh maksudnya. Jadi kalau saya mengatakan Nining itu gadis cantik, itu kata cantik itu ini emotif, ya kan? Ini tuh cantik ya. Itu cantiknya saya itu belum tentu cantiknya di mata orang lain. Itu emotif. Tapi kalau itu hot mix adalah lebih hemat, maka ini terukur hematnya itu. Karena ini dia di teknik sipil. Ini deskriptif. Nah, prodi tertentu, keilmuan tertentu akan lebih banyak menggunakan kosakata yang sifatnya itu apa adanya, deskriptif. Tapi untuk prodi-prodi yang lain harus melibatkan kosakata emotif. Jadi kata coba Bapak Ibu kan ini ada bahasa kita punya ada kata cantik, ada ayu, ada anggun, ada mempesona, ada menawan. Nah kan, coba ibu-ibu ini lebih senang disebut di antara 1, 2, 3, 4, 5, mana yang lebih senang dipilih untuk disebutkan ke Bapak Ibu? Kalau ibu-ibu lebih senang disebut ayu atau cantik atau mempesona atau menawan? Mana yang paling dipilih? Anggun. Anggun. Lebih anggun ya, Pak. Kalau ibu mungkin lebih mempesona ibu ya, mempesona. Anggun mempesona. Pokoknya setiap kata itu memiliki nuansa emotifnya sendiri gitu. Jadi cantiknya ini belum tentu atau apa ya yang lain lah. Pokoknya itu namanya kosakata emotif gitu ya. Itu satu. Terus ini saya stop dulu, saya carikan yang lain dulu. Terus lagi saya pakai yang ini. Nah, terus Bapak Ibu, kosakata yang lain selain kosakata deskriptif dan emotif adalah istilah teknis. Udah tuh istilah teknis itu di prodi masing-masing itu tidak akan dipahami oleh orang di prodi lain gitu loh. Jadi kosakata yang sama, misalkan pile, PILE itu pile itu ya nenggone teknik sipil itu artinya itu pilar itu, tapi nanti di ekonomi artinya itu tumpuan uang, nah gitu ya. Nominalisasi itu ada jenis yang lain dan voice. Nah ada 3 nih ya, istilah teknis. Nominalisasi itu gini, nominalisasi itu ini. Contoh nominalisasi itu ini Bu. Misalkan kata pengendapan. Nah, pengendapan. Ini nominalisasi. Kata benda bentukan dari kata kerja, dari kata sifat, dari kata keterangan. Jadi ada kata keterangan, ada kata kerja, mengendap, terus dibuat pengendapan. Maka kalau ada teks banyak banget nominalisasinya itu pasti susah. Banyak istilah teknisnya pasti sudah dipahami. Banyak kompleksitasnya pasti susah dipahami. Maka Bapak Ibu, pola bahasa kita itu harus kita sesuaikan dengan target pembaca. Kalau Bapak Ibu tulisnya itu untuk masyarakat umum, seperti Pak Darman mau menjual bukunya itu tidak hanya untuk mahasiswa, tapi juga untuk masyarakat umum, khalayak rame, yang
yang sebagian tidak akademis, maka hindari penggunaan istilah teknis terlalu banyak. Hindari penggunaan nominalisasi terlalu banyak, karena tidak akan dipahami oleh khalayak umum. Yang bisa memahami istilah-istilah teknisnya hukum, ya orang hukum. Yang bisa memahami nominalisasinya hukum, ya orang hukum. Terus itu ya, contohnya aja, contoh ini coba. Bapak ini ya, saya buat dulu. Contohnya ini. Ini coba, lihat ya. Kelenturan dan kedinamisan genre ditunjukkan oleh kehadiran unit wacana pilihan. Itu kalimat nomor 1. Tanpa harus tahu ini bidang apa, tapi Bapak Ibu saya akan sediakan 3 kalimat. Kelenturan dan kedinamisan genre ditunjukkan oleh kehadiran unit wacana pilihan. Nomor 2. Kehadiran unit wacana pilihan dalam sebuah teks itu menunjukkan kalau genre itu bersifat lentur dan dinamik. Ya, dan dinamis. Ya. Nah, kalimat 3, isinya sama. Unit wacana pilihan hadir dalam unit wacana pilihan yang hadir dalam sebuah unit wacana pilihan hadir dalam sebuah teks untuk menunjukkan kalau genre itu bersifat lentur dan dinamis. Bapak Ibu, coba kalimat 1, 2, 3 yang paling gampang dipahami yang nomor berapa? Yang paling gampang. Pintar Bapak, nomor 3. Paling gampang dipahami. Yang paling susah dipahami yang mana? Yang kita butuh waktu lama. Nomor 1 lah. Pintar. Itu hanya ini loh Pak. Hanya faktor kehadiran kelenturan, kedinamisan, kehadiran. Itu namanya nominalisasi. Sebuah kata benda tapi dia itu mengakomodasi banyak pesan di situ. Jadi lentur itu pasti ada bendanya, ya kan? Yang semulanya kaku menjadi lentur, itu dikemas satu kata kelenturan. Kedinamisan, ada sesuatu yang kurang dinamis, kemudian mengalami proses menjadi dinamis, kedinamisan. Kehadiran, semula ada orang belum hadir, terus datang, jadilah kehadiran. Itu ada kegiatan, beberapa kegiatan jadikan satu dalam satu kata. Maka kita akan lebih memerlukan berapa menit untuk memahami nomor 1 dibandingkan nomor 3. 3 nggak ada sama sekali. Sehingga saya bilang hadir dan sebagainya, semuanya itu adalah tidak ada banyak proses dalam satu kemasan. Satu kata memiliki makna satu kata. Kali satu kata memiliki banyak makna di situ itu. Nah, Bapak Ibu, buku ajarnya untuk siapa dulu? Kalau tadi diniatkan buku ajarnya mau tak buat untuk mahasiswa saya dan juga mau saya jual ke masyarakat umum, hindari penggunaan ini. Model-model kelenturan, penyatuan, penggabungan, kehadiran, ketergesa-gesaan, susah. Buat seperti ini, buat yang satu kata bermakna satu. Jadi tidak ada satu nominalisasi pun, maka mudah gitu. Nah, Bu ya, Bapak Ibu ya, paham ya? Oke, itu real. Itu Bapak Ibu yang sudah punya draft, coba dibaca ulang, kira-kira banyak enggak nominalisasi yang digunakan. Terus Bapak Ibu coba dicekkan, suruh baca anak usia SMA atau mahasiswa semester 1, coba dicekkan. Coba baca, paham enggak gitu. Wah, susah Pak. Pada Bapak Ibu itu nulis sesuatu tentang bidang ilmu Bapak Ibu, yang disuruh baca mahasiswanya Bapak Ibu. Kalau dia sampai susah tuh Pak, susah lah itu pasti kalau bukan karena nominalisasi, jangan-jangan banyak sekali istilah teknis di situ. Nah, atau yang lain gitu, atau kompleks, kalimat kompleks, tapi biasanya akan berada di pilihan kosakata itu. Istilah teknis maupun nominalisasi. Yes, itu satu hal. Yang kedua, nah ini ya, contoh coba lihat ya, saya contohkan kualitas tekstur teks ya, coba. Ini maksudnya gini, ketika kita itu tidak menguasai olah tata gramatika dan olah pemilihan kosakata secara hati-hati Bapak Ibu, nanti jatuh-jatuhnya kita itu seperti ini. Saya langsung aja di sini biar cepat. Jatuh-jatuhnya itu seperti ini. Saya tutup dulu. Jatuh-jatuhnya itu seperti ini, seperti entar ini. Nah ini, bentar. Jatuhnya tulisan kayak ini Bu. Ini draftnya orang.
saya tadi belum minta izin, tapi tidak apa-apa ya. Ini hanya untuk ilmu kok. Ini draft yang mau masuk ke dalam sebuah jurnal. Jadi dia langsung aja ya. Baca ini baca ya, pendahuluan ya. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk mengungkapkan ide, gagasan dan perasaan. Bapak Ibu konsentrasi pada yang ini, yang bagian yang saya buat besar ini. Dalam komunikasi ini dibedakan menjadi nonverbal dan verbal. Bapak Ibu ada sesuatu yang salah nggak di sini? Yang kalau Bapak Ibu sebagai editor, ini langsung ditanda garis merah gitu. Ya. Ada subjeknya. Pinter ya. Iya itu loh Pak. Itu banyak sekali loh Pak. Banyak sekali kita itu ketika nulis draft itu seperti speaking aja. Jadi nggak ada subjeknya itu dalam komunikasi ini dibedakan menjadi loh. Ini kalimatnya kurang subjek. Pesannya nggak nyampe ya. Pesannya itu nggak nyampe. Kenapa nggak dalam komunikasi ini? Misalkan kenapa nggak dibuat komunikasi ini membedakan atau komunikasi itu dibedakan. Jadi ada cara membuatnya gampang atau coba ini. Selain itu, dengan hadirnya media sosial ini memungkinkan seseorang untuk mengakses apa yang diinginkan dengan cepat dan cekatan. Lo lihat nih, itu ada sesuatu yang hilang. Apa itu? Sama. Subjeknya juga nih. Ada. Kenapa nggak dibuang ini aja? Lo lihat nih, selesai. Nah itu hadirnya media ini memungkinkan. Nah selesai kan? Karena ketika ada dengan itu kehadiran dengan itu menggugurkan hadirnya yang kata benda menjadi subjek, dia gagal gugur sebagai subjek. Tapi ketika dengannya dibuang begini, maka subjek itu kan kata benda sebelum kata kerja, ya kan? Maka hadirnya media sosial ini memungkinkan seorang, itu kan enak, gitu kan? Itu banyak banget Bu. Melalui unggahan foto ini ya, melalui unggahan foto dan video dalam Instagram menjadikan sarana atau media bagi penggunanya untuk melakukan aktivitas dakwah. Subjeknya hilang lagi. Itu terjadi untuk siapapun. Banyak draft jurnal yang saya teliti itu menunjukkan kualitas olah tata gramatikanya tuh kurang hati-hati. Nah, iya Pak ya. Oke. Nah, good. Kemudian sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan atau langsung aja ya? Langsung biar nanti cepat habis, cepat selesai materinya. Oke, coba lihat. Nah, ini. Nah, untuk itu maka Bapak Ibu, ini yang pertanyaannya Bu Andam tadi, bagaimana biar nanti tidak terjebak dengan plagiarisme. Mengutip Pak, jadi untuk membuat tulisan kita itu legitimate, mengutip pendapat orang lain itu sah. Asalkan selalu ini, sajikan sumber kutipan. Nah, itu ya, kita mengutip pendapat orang lain, oke. Pendapat yang mendukung atau berkaitan dengan temuan kita atau argumen kita. Ambil aja, enggak apa-apa, itu legitimate. Tapi jangan lupa selalu sajikan sumber kutipan. Nomor 2, memparafrase. Ini yang penting nih, memparafrase. Ini menghindari turnitin. Turnitin itu akan menemukan similarity kalau kita bisa memparafrase, itu akan lewat. Langkahnya gampang ya. Nanti ada yang lebih praktis lagi. Satu, memahami ide pemikiran penulis lain. Jadi ada sebuah teks ditulis orang lain, kita baca, kita pahami isinya. Udah toh? Udah aja kita sampaikan lagi dalam kata-kata kita sendiri tanpa mengubah pemikiran si penulis. Jadi misalkan Bu Andam punya sebuah gagasan berdasarkan penelitian dari Bu Andam, maka kemudian gagasan Bu Andam itu saya kutip untuk mendukung pendapat saya. Maka saya membaca isi gagasannya Bu Andam, kemudian saya pahami, terus saya sampaikan dengan kata-kata saya sendiri tanpa mengubah isi gagasannya Bu Andam. Itu masih kurang, tetap harus sebutkan sumber rujukan. Nah, kalau saya sampai di nomor 2 tok. Kalau saya begini, jadi pendapat Bu Andam saya sampaikan dengan kata-kata saya sendiri tanpa menyebut sumbernya dari Bu Andam, saya plagiat. Tetap plagiat. Nggak etis itu punya Bu Andam itu. Tapi ketika kemudian meskipun disajikan dengan kata-kata kita sendiri, terus kita tetap sajikan itu sebagai sumber curahnya dari Bu Andam, itu yang bagus, gitu ya.
yang lebih praktis lagi Bapak Ibu, jangan khawatir. Dunia semakin canggih. Jadi Bapak Ibu yang ingin nulis buku ajar atau jurnal lah gitu ya. Mau bahasa Inggris, sekarang tuh sudah tersedia e-trans tool yang canggih kok. Semakin lama semakin gampang itu. Jadi kita masukin aja teks bahasa Indonesia, kemudian kita translate ke dalam bahasa Inggris tuh, maka asal kualitas tulisan bahasa Indonesianya itu grammarnya itu bagus, nanti muncul di bahasa Inggris itu tinggal kita mempoles saja. Mempolesnya nggak usah banyak-banyak itu sudah bagus. Nah yang kedua ada software parafrase, memparafrasekan tulisan orang lain. Nanti ini hanya untuk ini ya, untuk nomor 2 ini. Jadi kita mempunyai tulisannya Bu Andam, kita ketik ulang, kita masukkan ke software itu, nanti akan muncul asli. Maka teksnya Bu Andam yang asli itu nanti akan tersajikan dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Indonesia, saya nggak tahu ya, ini Inggris. Dia akan tersajikan dalam bahasa Inggris dengan kata-kata yang lain. Nah, itu nomor 2 ini. Tanpa kita harus membuat sendiri. Terus kita tinggal nambahin rujukannya siapa itu. Saya nggak tahu apakah, saya belum pernah mencoba parafrase dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Inggris itu saya pernah coba itu, wah hebat banget sih. Dia sudah bisa mengganti sendiri sehingga teks yang muncul terakhir itu sudah sangat beda dengan teks originalnya punyanya orang lain. Nah, kita tetap harus punya kewajiban tetap menyebutkan sumber rujukannya. Itu parafrase. Tapi kalau kita maunya manual itu lebih sangat bagus Bapak Ibu, kita manual aja. Mengapa perlu mengutip, mengapa perlu parafrase? Karena itu memang apa ya? Memang tradisi keilmuan. Jadi memperkuat ide kita gitu ya, itu mengutip. Terus kata-kata itu kan untuk legitimasi kita itu. Nah, itu seperti itu. Atau kadang-kadang ide pemikirannya orang itu sangat bagus. Sehingga kalau mau kita tulis dengan parafrase itu kok iman-iman, dia kita kutip apa adanya gitu. Yang penting ini. Jadi ini ya. Jadi kita tuh harus punya keterampilan memparafrase karena sering yang tadi Bapak yang bertanya berapa persen kita punya ide kita, berapa persen punya ide orang lain. Bolehlah berapa persen pun asalkan ide orang lain itu kita sajikan dengan cara olah bahasa kita. Maka modelnya dengan keterampilan parafrase. Bagaimana kita menyajikan penggalan teks dalam kata-kata sedikit tanpa mengubah pesan, tetap nganggo kutipan itu. Ya, sehingga modelnya dengan cara kita menemukan ide utama, scanning, terus kemudian dirubah. Cara mengubahnya, satu bisa membuat ini beberapa strategi ya, beberapa teknik, tetapi itu hanya beberapa contoh, yang lain nanti banyak lagi. Kita bisa membuat frase menjadi frase, contoh nih. Pada saat teori dibangun, para ahli sudah memiliki beberapa teori lain yang lazim digunakan. Kita bisa mengubah dengan cara misalkan bersamaan dengan penyelesaian teori ini, nah ini bagian yang bergaris ini. Bersamaan dengan penyelesaian teori ini jadi frase dari pada saat teori dibangun, klausa dijadikan frase. Ini satu cara bagaimana membuat teks asli tersampaikan dengan cara berbeda tanpa merusak isi aslinya. Once again Bapak Ibu, tetap nanti di akhirnya parafrase kita tetap sebutkan sumber rujukannya siapa, harus seperti itu. Atau kalimat tak langsung ini, kalau ini untuk fiksi enggak usah. Ini kita enggak muncul ini. Kalau ini benar, kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Nah ini contoh misalkan ya. Sebagian besar responden memilih strategi positif politeness dalam transaksi yang mereka lakukan. We can say dengan cara dibalik aja, strategi positif dipilih oleh sebagian besar responden dalam transaksi yang terjadi. Nah, ini positif, kalimat aktif dibuat kalimat pasif sudah tersajikan dengan cara berbeda dari teks aslinya, tetapi tidak merubah isinya. Itu parafrase. Nah, terus atau sinonim paling gampang. Misalkan strategi positif ini menjadi misalkan diambil, dipilih, diambil, terjadi berlangsung. Nah, itu juga bisa dipakai. Atau biasanya 3 dipakai. Ya pakai aktif dirubah positif.
aktif jadi pasif, pakai sinonimnya dirubah, jadikan satu aja, sehingga apa namanya nanti akan totale itu menjadi sebuah sajian teks yang berbeda dengan aslinya. Kita bisa mencobanya. Ya, coba kita latihan sedikit aja ya Pak, latihan coba, latihan. Bapak Ibu coba ini saya penggalan satu ini aja satu. Coba Bapak Ibu kalau bisa nggak menyajikan, mengatakan aja lah, tidak usah ditulis lah. Bapak Ibu coba mengatakan penggalan ini dalam kalimatnya sendiri. Ya, bercerita berarti berbagi kesenangan. Dengan menyampaikan sebuah cerita, maka sebenarnya si pencerita sedang menyampaikan segala hal yang dialami atau juga bisa di sebuah imajinasi kepada orang lain untuk memberikan hiburan dan menjadi kesenangan bagi si pencerita dengan harapan pihak yang mendapatkan cerita juga merasakan senang tersebut. Lihat, teksnya panjang banget. Kita tangkap idenya apa, kita sajikan dengan kata-kata sendiri. Memang sebuah cerita itu selalu berbunyi sebagai sebuah teks yang memberikan hiburan. Oleh sebab itu, jika orang senang bercerita, sebenarnya dirinya adalah orang yang suka berbagi cerita kepada orang lain. Dan tentunya diri sendiri akan mulai kesenangan dari jalan tersebut. Ini mohon maaf, saya karena dari bahasa, contohnya saya ambil dari tulisannya mahasiswa dari bahasa. Agar Bapak Ibu yang dari prodi lain, mungkin bisa mendapatkan teks lain yang untuk dikatakan kembali dengan bahasanya sendiri. Monggo. Ini kalau seperti ini coba, saya memberikan model. Jadi kita mengatakan begini, ya, mendongeng itu menghibur. Nah, ini kan pakai sinonim. Ketika seorang itu menuturkan sebuah cerita, maka sebenarnya dia sedang berbagi pengalaman untuk bisa menghibur atau menyenangkan siapapun yang mendengar cerita yang disampaikan tersebut. Nah, dua kalimat itu sudah menggantikan kalimat pertama tadi. Kalimat yang panjang ini digantikan dengan cara kita sendiri begitu tanpa merubah isinya. Itu contoh parafrase. Ya, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Sehingga penutupnya begini. Ini kriatnya gini. Satu. Pertanyaan gini ya. Keterampilan olah bahasa, dalam hal ini bahasa Indonesia karena tidak ada bahasa Inggris sih. Bahasa Indonesia itu untuk sebuah belajar itu ada dua jenis. Diingat ya semua. Formatnya, membuat format teks yang akan kita tulis, dan olah tata gramatika dan diksi. Nah, itu dua itu yang menjadi modal kita. Terus yang kedua, penjelasannya kalau struktur teks itu akan membutuhkan unit bagian yang membangun teks yang bersangkutan agar dia punya tujuan fungsi sosialnya apa. Buku ajar sebagai buku bukan kuliah, maka dia butuh tadi macam-macam tadi yang di modul itu. Kalau dia mau dijual di luar jadi buku teks, nah apa yang dibutuhkan, apa yang dibuang, nah itu. Terus kalau tekstur itu berkaitan dengan gramatikal sama kosakata, wes hanya itu, tidak ada yang lain. Sehingga berrajin-rajinlah kita untuk selalu upgrade kosakata kita, kosakata bahasa Indonesia kita berkaitan dengan bidang ilmu kita. Dan yang ini terakhir, dua keterampilan ini nanti masih perlu dukungan olah non verbal. Jadi kalau kita menyajikan hanya verbal aspek tok, itu bisa jadi kurang bagus, membutuhkan visualisasi entah grafik, entah tabel, entah foto-foto di lab, entah gambar macam-macam. Nah, itu yang melengkapi daya tarik buku yang kita buat. Dan itu semua kolaborasi beragam moda, ini multimoda itu namanya multimoda, beragam moda, moda gambar, moda bahasa, moda tulisan, moda jenis huruf, moda warna kalau perlu, moda foto, itu diyakini bisa meningkatkan kualitas buku ajar kita. Dan mulai prosesnya sekarang Bapak Ibu, silahkan. Kita mulai ayo. Insya Allah sudah dari Bapak Ibu sudah ada yang memiliki dan selesai Ibu ya. Tapi ayo, itu proses itu terus. Karena itu sesuatu yang mengasihkan, benar mengasihkan. Bapak Ibu coba, misalnya bapak ini nganter istri, misalkan di kampus saja, di kampus ngajarnya masih nanti jam 1. Nah, ada jadwal jam 11, jam 9 sampai jam 11, harus nanti ada waktu kosong satu jam, terus jam 1 baru ngajar. 1 jam itu kenapa nggak dipakai untuk ayo nyicil 1 chapter gitu loh. Waktu itu berharga.
tetap produksi tiap hari. Tiap jam itu sangat berharga, tiap menit sangat berharga. Terus selalu berproses untuk ngetik sesuatu. Seringkali kita rapat atau ada satu kegiatan atau pertemuan di mana hanya butuh hadir fisik. Hanya butuh hadir fisik kita. Kalau lokakarya sih kita harus selalu urun ya, urun rebuk, urun pemikiran. Tapi kalau hanya itu sosialisasi begitu, di mana materi sudah di-share-kan, maka kita tinggal baca sendiri, tapi tetap ada pertemuan sosialisasi 2 jam, 3 jam, kita pakai waktu itu untuk membawa laptop tiap hari itu kemana-mana untuk selalu proses menulis gitu, Bu. Menulis buku ajar itu pasti nanti kan menghasilkan sesuatu yang menyaksikan. Itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada mau nambahi, ada pertanyaan, silahkan. Bu Andam, saya kembalikan ke Bu Andam. Ya, terima kasih banyak Pak Prof. Jatmika. Ya. Penjelasannya sangat cukup lengkap, terutama dari segi pembahasan tata penulisan ya Pak ya, dalam pemilihan penggunaan kata, penggunaan bahasa, kira-kiranya bagaimana yang cocok, apalagi biar mudah dimengerti oleh mahasiswa yang tentu saja dari segi keilmuannya masih agak lebih di bawah kita. Jadi kalau misalnya kita gunain bahasanya agak sulit, terlalu teknis, terlalu akademis, mereka ini apa maksud bukunya, terakhir mahasiswanya jadi nggak mau baca ya Pak ya. Betul. Baiklah, selanjutnya akan saya lanjutkan ke sesi pertanyaan. Mungkin ada dari Bapak dan Ibu yang kira-kira masih ada yang menyangkut di hati. Silakan Bapak dan Ibu untuk langsung bertanya ke Pak Profesor. Saya sedikit Bu ya. Mari. Ya. Pak, saya melihat luar biasa, terus terang aja presentasi ini luar biasa dalam waktu singkat. Kami begitu semangat. Mohon Pak, kalau ini mohon izin Prof ya. Mungkin ada buku yang sudah Bapak tulis seperti tadi itu tahap-tahapnya. Kalau bisa Pak berbagilah dengan Politeknik, kirimkan satu. Berapa biayanya nanti kami kirim Pak. Ataupun sudah dicetak di mana biar kami cari Pak. Saya kira itu sangat luar biasa memotivasi dosen-dosen kami yang baru Pak. Kalau kami yang udah tua ini Pak, aduh, suruh nulis agak-agak beratnya ini. Tapi coba nanti saya bikin satu buku Pak. Makasih Prof ya, luar biasa. Salah ya Pak ya. Jadi itu PR untuk kami lah ya Pak Martin ya, dosen-dosen baru menetas ini untuk segera buat buku. Itulah masa depan Politeknik Ibu. Jadi itulah karena kami udah gagal Bu membuat yang baik. Tentu saja kami masih kurang haus ilmu dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di sini, terutama kami yang baru-baru menetas ini masih sedikit sekali pengetahuannya. Baiklah Bapak Ibu yang lain, bagaimana Bapak dan Ibu, kira-kira adakah yang lain mungkin ingin ditanyakan baik dari segi teknis ataupun mungkin dari segi-segi misalnya ada yang bingung, kira-kira yang baiknya penggunaan bahasa untuk mahasiswa teknik yang bagaimana, atau mahasiswa tadi sedikit berbeda ya Pak ya, ternyata pendekatannya Pak, saya baru tahu juga. Kalau misalnya dari segi untuk dalam membuat buku tutorial, apakah juga sama juga Pak dalam penggunaan pembahasannya Pak? Kalau dia tutorial kan dia jenis teks sendiri, tujuannya kan beda. Pasti nanti dia akan memerlukan unit atau bagian yang berbeda daripada buku ajar. Tutorial itu mungkin lebih sederhana, tutorial itu. Tidak ada butuh TIU, TIK, nggak butuh kan. Dia hanya tutorial itu hanya menjelaskan satu konsep aja. Pasti akan lebih singkat ya, lebih sederhana. Sebuah konsep A, kemudian dia jelaskan. Latihan masih ada biasanya, ada latihan, ya kan. Jadi kalau dibuat secara umum gini, tutorial itu pasti hanya pendahuluan, materi, latihan, gitu aja. Biasanya kalau untuk mempermudah ada kunci jawaban kalau perlu. Sehingga itu tutorial bisa dibawa pulang mahasiswa untuk dibaca di rumah, gitu. Tutorial. Tapi kalau buku ajar, itu lebih lengkap, ya lebih lengkap karena itu bagian, kalau bisa itu bagian dari buku ajar atau diturunkan dari buku ajar, gitu. Yep.
Itu Bu ya. Ya. Iya, Pak. Sudah bisa dipahami. Bagaimana Bapak dan Ibu yang lain? Mari Pak, silakan. Rata-rata Ya, semua saya pada mau bertanya, boleh? Oh, Boleh, Bu. Bu. Boleh. Ya, Prof, saya mau bertanya, Prof. Biasanya kalau kita nulis buku itu kan lebih enak juga kita meluaskan pemikiran kita atau ilmu yang dapat dari YouTube misalnya, Prof. Kira-kira kalau apa yang kita peroleh dari YouTube itu kita serap kemudian dengan bahasa kita atau murni dari YouTube? Karena kalau murni dari YouTube itu mungkin ya, Prof ya. Kira-kira apakah nanti Bu. dilampirkan dalam daftar pustakanya, Prof? Karena dari YouTube itu, Prof. Ya, pasti Bu. Terima kasih. Dari manapun ide, inspirasi yang kita dapatkan, misalkan kita menulis, kita dapat materi ajar dari YouTube nih, banyak banget tuh, misalkan tentang implikacur, itu pasti ada di YouTube. Sudah lengkap, itu dibuat oleh dosen sono, ya kan? Nah, kita bisa ambil inspirasi idenya dari situ, ataupun bahkan apa isinya pun bisa kita pahami dulu, kemudian kita kembangkan dengan bahasa kita sendiri. Contohnya ambil tempat kita sendiri. Jadi contoh-contohnya itu kita rubah dengan contoh-contoh kita sendiri, gitu ya. Ya gitu, seolah-olah kita hanya mengambil idenya dari YouTube, kemudian contohnya kita sesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa, tapi tetap jangan lupa linknya YouTube itu tetap kita cantumkan sebagai sumber. Jadi kita tidak mencuri, ya itu tetap kita ambil link itu sebagai link inspirasi kita dalam mengembangkan materi ajar itu. Semuanya harus disajikan Bu, linknya maupun sumber kutipan dari buku maupun jurnal. Oke, terima kasih Prof. Ya Bu, mari Bu. Bu Andam, silakan. Yang lain? Oh iya Pak, maaf. Ya, sudah cukup Bu Ratna. Bagaimana Bu Ratna? Ada yang mau ingin ditambahkan lagi? Sudah selesai? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Pak Prof, paling nanti kami boleh minta share materi yang tadi ya Pak Prof. Soalnya kan kebetulan belum sempat tershare-kan ke kami juga di sini di panitia. Boleh. Jadi nanti saya kirimkan lewat Pak Joko aja ya. Iya, boleh Pak Prof. Contoh-contohnya tadi. Ya, boleh. Ya. Kami di sini juga ya masih kebetulan P3AI memang berharap kami bisa memberikan panduan dan juga bisa mungkin sampai bisa menghasilkan template untuk dosen-dosen yang lain di sini. Boleh. Baiklah Pak. Bu Anda izin bertanya. Boleh. Mari Bu. Hadir. Pak Prof, saya ada punya contoh modul, maksudnya ini termasuk ke dalam bahan ajarkah ini atau termasuk tutorial? Boleh share screen saya Bu Adam? Boleh. Tapi isinya seperti apa Bu? Bu Adam? Gimana Pak? Gimana Prof? Apa itu wujudnya satu artikel atau satu bab gitu? Sudah dalam satu buku Prof. Dalam bentuk panduan udah dalam satu semester. Maksudnya ini termasuk modul kah atau bisa dikembangkan ke bahan ajar gitu? Betul. Tergantung ini tergantung. Boleh mau silakan. Kalau membaca lewat sini kan nanti kurang ya. Silakan. Nah itu. Iya. Sudah terlihat Prof? Sudah. Oke. Ya, ini kan untuk dianggap inilah pertemuan pertama misalnya. Sampai nanti ini hanya melihatkan, maksudnya nanti mohon masukan dari Prof. Apakah ini termasuk modul atau termasuk bahan ajar gitu? Tapi itu sorry. Modul 1 tadi Bu, ke atas Bu, ke atas. Itu yang pertemuan satu. Nah, pertemuan 1 ya Prof. Ini kan masih seperti kayak SAP nih, seperti kayak satuan ajaran pembelajaran gitu. Nah itu, ya kan? Nah, modul itu akan Bu, modul 1 itu nanti akan lebih bagusnya lagi bab Ibu Roslina itu lengkapi isinya.
teori isinya itu. Kalau seperti ini, pertemuan satu ini, Iya, pertemuan betul. satu ini kan dipakai untuk satu pertemuan. Iya. Nah, materi yang diajarkan apa? Ini kan belum muncul di situ uraiannya. Iya. Jadi seperti tertampang seperti kayak SAP itu loh, Bu. SAP kalau kita ada satuan Cara perkuliahan. Nah, itu ya. Jadi ada pembukaannya, ada nanti ada pendukungnya. Tapi ini kalau mau dibuat modul dikembangkan, dasar teorinya itu dibuat lengkap. Jadi dipakai yang mau disajikan untuk tujuan pembelajaran pertemuan pertama itu apa? Masukkan sana semua ke dalam dasar teori. Terus latihannya dibuat berdasarkan dasar teori itu. Ini latihannya sudah ada latihannya. Nah ini kan, itu teori terus. Nah ini ada karena kita praktikum, Prof. Jadi di sini kita buat judulnya percobaan. Percobaan itu latihan tuh. Terus ada lengkap dikasih jawaban kunci, Bu. Kunci jawaban. Oh, ada kunci jawabannya, Prof. Nah, jadi berarti kalau kita share ke mahasiswa dia tinggal ngerjakan kuncinya gitu dong. Ya, Prof ya. Makanya kuncinya ditaruh di paling belakang. Di belakang. Di halaman terakhir ya, Prof. Oke. Halaman terakhir begitu, terus teorinya dilengkapi itu, Bu. Dilengkapi teorinya. Baik, Prof. Yep. Terima kasih, Prof. Sama Ibu. Terima kasih. Oke, balik juga Bu Anda. Ya, Bu. Bagaimana dengan yang Bapak Ibu yang lain? Bu Andam, Pak Supaino mau nanya ini Bu Andam. Boleh Pak, silakan Pak. Mau nanya sama Pak Jarmika. Silakan Pak. Ya, Pak Jarmika, Pak Prof. Ya. Ini di bidang ekonomi Pak Prof. Oh, hebat. Oh, di bidang ekonomi. Misalnya kita buat teori, terus kita ambil contohnya pendapat dari menteri. Ternyata pendapatnya bertolak belakang dengan teori. Gimana ini Pak Prof? Ya, dikatakan aja Pak. Ada menteri berpendapat seperti ini, tapi teorinya seperti ini. Kita sajikan apa adanya kalau itu bertentangan dengan teori sebenarnya. Begitu aja. Biar masyarakat tahu kalau itu bertentangan dengan teori gitu. Maksudnya memang teori yang kita ajarkan seperti ini, tetapi kalau ada seorang tokoh, ini tidak harus menteri, seorang public figure yang punya pendapat seperti ini, maka ini karena public figure bukan akademisi. Kalau akademisi punya pendapat beda, pasti berdasarkan penelitian, ya kan Pak ya? Jadi kalau Bapak punya pendapat teori, terus Bapak meneliti, terus hasilnya beda dengan teori, maka itu kan ada dasarnya penelitian. Sehingga itu sajikan dalam buku. Tapi kalau ini ada sedang public figure, entah artis, entah apa, punya pendapat bertentangan dengan sebuah teori yang teori itu berdasarkan penelitian, maka ya kita katakan pada mahasiswa, ini pendapat dari penelitian, tapi ini mungkin pendapat pribadi, gitu aja. Kecuali kalau beliau berpendapatnya juga dari penelitian, maka kita cari rujukannya di mana. Penelitian dia itu dilaporkan di jurnal mana, disajikan di proceeding mana, begitu. Kita mainnya tetap akademis mawon, tetap di hal yang sifatnya akademis, dengan tradisi akademis gitu aja, Pak. Ya, makasih Pak Prof. Ya, sama-sama Pak. Ya, Bu Andang, saya mau bertanya lagi nih. Mari, ya, Bu. boleh Bu Ratna, mari Bu Ratna. Saya mau nanya lagi nih, Prof. Misalnya kita ada email-emailan gitu ya dengan orang asing. Kebetulan kan itu otentik, Prof. Kemudian kita mau masukkan ke buku kita dalam bentuk reading text. Nah, karena itu sumbernya dari kita sendiri, apakah kita boleh langsung itu karena materinya otentik, apakah boleh langsung kita masukkan ke dalam text reading, Prof? Bisa, Bu, bisa. Bisa ya, Prof ya? Ya, tapi nggak perlu izin-izin lagi kan, Prof? Ya, nggak apa-apa itu. Bisa. Ya? Ya, bisa. Boleh. Bisa ya? Oke, terima kasih, Prof. Ya. Ya, terima kasih Bu Ratna. Bagaimana Bapak dan Ibu?
Oke, baiklah. Mungkin sepertinya sudah cukup masukan dari Profesor. Materinya sangat sangat bagus sekali, Prof. Sangat berguna untuk kami, apalagi kami dari dosen dengan yang latar belakangnya berbeda-beda, dan penjelasan Profesor sangat jelas dan sangat membuka mata kami di sini, gitu dok. Gitu, Prof. Baiklah, Prof. Kalau begitu langsung saja saya masuk ke acara kita selanjutnya adalah penutupan dan penyerahan untuk sertifikat. Mohon tunggu sebentar. Pak, saya belum bisa untuk sharing, Pak. Oh, saya sudah selesai ya. Jadi karena kita daring, Pak, jadi untuk sementara kita kasih sertifikat dahulu ya, Pak. Yep. Penyerahannya jadi lewat Zoom dulu. Sebentar ya, Pak. Baiklah, untuk penutupan dan penyerahan sertifikat ini akan dilakukan oleh Ibu Wadir 1, Ibu Roslina. Kepada Ibu Roslina, saya persilakan kan, Bu. Baik, terima kasih Bu Andam. Yang kami hormati Bapak Direktur, Bapak Ibu Wakil Direktur Politeknik Negeri Medan yang kami sangat muliakan dan banggakan, Bapak Profesor Jatmika selaku narasumber kita pada hari ini dari pagi sampai siang ini masih bersemangat berbagi ilmu dengan kita semua. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan menjadi pemicu dan memotivasi bagi kami untuk meningkatkan kemampuan di dalam penulisan buku ajar. Dan seperti disampaikan oleh Ibu Moderator tadi, bahwa membuka mata kami bagaimana cara menulis dengan baik itu. Mudah-mudahan kami bisa memulai untuk menulis, Prof, karena selama ini yang kita lakukan, menulis itu sangat sulit kita lakukan. Tapi seperti Prof bilang, kalau bisa setiap hari ada yang ditulis gitu ya, Prof? Iya, banyak. Ya, betul. Jadi kita mulai, jadi Bapak Ibu sekalian, kami sangat appreciate ya dengan kehadiran Bapak Ibu dari pagi sampai sore peserta pelatihan pembuatan buku ajar kita pada hari ini, dan yang semangat sekali ya Pak Martin dengan Bapak Ibu semua. Jadi ini sangat memberikan semangat bagi kita semua supaya kita bisa mulai untuk memperbaharui modul-modul pembelajaran kita. Seperti tadi saya share yang saya punya, ternyata itu sangat banyak sekali harus diperbaiki ya Prof. Ya, jadi kami sangat berterima kasih sekali atas sharing ilmunya dan teknis penulisan buku ajar pada hari ini. Dan kami juga mohon maaf kepada Pak Prof kalau ada dari penyampaian kami atau pelayanan kami yang kurang pada tempatnya, kami mohon dimaafkan. Dan mungkin kita akan bisa ketemu nanti setelah luring, Prof, mungkin di lain event dan kegiatan. Dan kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah setia mengikuti kegiatan ini dari pagi sampai sore hari ini. Dan kami juga sangat berterima kasih kepada P3AI, Pak Dr. Joko, Bu Andam, Bu Fajriani yang sudah memfasilitasi kegiatan ini dan sudah mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Dan terima kasih kepada seluruh tim yang sudah mendukung kegiatan kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi Pak Prof, dan ini sudah disampaikan sertifikat dalam secara daring atas partisipasi Prof membagi dan sharing ilmunya pada hari ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat untuk kita semua ya Bapak Ibu. Salam Ya, sehat. salam sehat ya. Terima kasih izin ya Pak Terima kasih untuk Jessica. P3I, Ya, untuk Polmen. semua sampai izin.